Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 November menjadi salah satu momen paling dinantikan oleh jutaan pensiunan ASN, TNI, Polri, janda, duda, veteran, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Di tengah derasnya kabar simpang siur mengenai rapel dan kenaikan pensiun. Tahun 2025, sebuah penjelasan menyeluruh akhirnya dirilis untuk meredakan keresahan yang selama berbulan-bulan berkembang di berbagai komunitas pensiunan. Banyak informasi tidak lengkap, potongan pernyataan yang lepas dari konteks, serta asumsi-asumsi yang tersebar luas, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa hak para pensiunan akan tertunda, dipotong, atau bahkan hilang. Penjelasan resmi yang dipublikasikan pada tanggal 25 November hadir sebagai klarifikasi paling kuat untuk memastikan bahwa seluruh penerima manfaat dapat memahami kondisi sebenarnya dari proses pencairan yang sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, semoga kesehatan, umur, dan ketenangan hati selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Kekhawatiran yang muncul akibat kabar tak beraturan membuat sebagian besar pensiunan merasakan tekanan yang tidak perlu sehingga klarifikasi terperinci menjadi kebutuhan mendesak. Penjelasan resmi yang disampaikan pada 25 November menegaskan satu hal mendasar. Hak pensiun, rapel, serta penyesuaian tetap ada, tidak hilang, tidak dibatalkan, dan tidak dikurangi. Seluruh proses administrasi sedang berjalan sesuai prosedur yang harus ditempuh dan bukan menjadi tanda adanya hambatan permanen. Pertanyaan utama yang muncul di tengah masyarakat adalah mengenai isi klarifikasi resmi Taspen. Banyak informasi yang beredar di media sosial dan percakapan grup hanya menampilkan satu atau dua kalimat dari penjelasan Taspen, sehingga memunculkan kesalahpahaman. Salah satu contoh kalimat yang banyak dipotong adalah proses belum selesai sehingga belum bisa disalurkan. Kalimat tersebut benar adanya, namun ketika berdiri sendiri tanpa konteks, sebagian orang menganggapnya sebagai tanda bahwa rapel ditunda tanpa batas waktu. Padahal, bagian terpenting dari pernyataan itu menjelaskan bahwa proses verifikasi sudah berada pada tahap akhir. Potongan informasi inilah yang tidak ditampilkan banyak akun, sehingga persepsi publik menjadi keliru. Untuk memahami situasi ini secara lebih utuh, penting menjelaskan mengapa proses verifikasi menjadi sangat krusial. Kenaikan pensiun tidak dapat langsung dihitung hanya karena gaji ASN aktif naik. Ada formula yang harus diperhitungkan berdasarkan beberapa variabel, golongan terakhir, masa kerja, kategori pensiunan, status penerima, pensiunan normal, janda, duda, atau ahli waris, serta tanggal pensiun. Setiap kategori memiliki struktur data dan riwayat dokumentasi yang berbeda. ASN memiliki basis data di BKN, sementara pensiunan TNI dan Polri memiliki sistem masing-masing. Taspen harus menggabungkan, mencocokkan, dan membersihkan seluruh data tersebut agar perhitungan nominal tidak meleset. Taspen juga menyampaikan sebuah pernyataan penting yang selama ini jarang ditampilkan secara lengkap dalam pemberitaan tidak resmi. Kami tidak bisa mengumumkan tanggal sebelum validasi 100% selesai. Pernyataan ini menjelaskan bahwa penetapan tanggal tidak boleh dilakukan sebelum seluruh data benar-benar 100% final. Alasannya jelas. Kesalahan data sekecil apapun dapat berakibat fatal, misalnya dana salah transfer, nominal berbeda dari hak sebenarnya, ahli waris tidak tercatat, atau penerima nonaktif masih tertera sebagai penerima aktif. Semua ini menyangkut uang negara dan hak masyarakat, sehingga risiko kesalahan harus ditekan serendah mungkin. Terkait Rapel 2025, banyak pihak mengira bahwa dana sudah tersedia sejak awal tahun dan hanya menunggu penyaluran. Namun, klarifikasi Taspen menyebutkan bahwa anggaran dicairkan bertahap oleh Kementerian Keuangan dan pencairan Rapel hanya dapat dilakukan setelah validasi final selesai. Mengingat jumlah penerima pensiun lebih dari 5 juta orang, memastikan data benar-benar bersih membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Meski demikian, Taspen menegaskan secara eksplisit bahwa seluruh rapel tahun 2025 tetap akan dibayarkan dan tidak ada yang hangus.
Besaran rapel biasanya mencakup selisih kenaikan dari bulan Januari hingga bulan sebelum aturan kenaikan efektif diberlakukan. Nominalnya berbeda antar penerima karena dihitung berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja, sehingga mereka yang memiliki golongan tinggi mendapatkan rapel lebih besar. Peran BKN, TNI, Polri, dan sistem administrasi daerah juga tidak dapat diabaikan. Banyak data pensiunan lama yang perlu diperbarui, mulai dari perbedaan tanggal lahir, nomor SK lama, dokumen pensiun yang mengikuti format lama, hingga data ahli waris yang belum tercatat. Semua lembaga terkait harus sinkron terlebih dahulu sebelum Taspen dapat mengesahkan perhitungan final. Disinilah waktu banyak terserap, bukan karena sengaja diperlambat, melainkan karena prosesnya memang memerlukan ketelitian penuh. Sebagian besar pertanyaan muncul terkait mengapa Taspen tidak segera mengumumkan tanggal pencairan. Klarifikasinya jelas, Taspen hanyalah pelaksana teknis. Tanggal pencairan bergantung pada regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan, penerbitan PMK, SK resmi, dan konfirmasi anggaran negara. Begitu seluruh berkas regulasi final dan data 100% valid, Taspen dapat langsung menyalurkan dana tanpa penundaan tambahan. Artinya, Taspen tidak menahan dana, melainkan menunggu kepastian aturan agar tidak menyalurkan secara prematur. Dalam analisis perkembangan anggaran, beberapa pengamat menilai bahwa kenaikan pensiun tahun 2025 berpotensi lebih besar karena adanya penyesuaian gaji ASN aktif, koreksi inflasi, serta program peningkatan kesejahteraan pensiunan. Namun angka pastinya tetap menunggu keputusan resmi pemerintah. Dengan demikian, seluruh prediksi kenaikan hanya dapat dianggap sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Dalam situasi seperti ini, muncul kekhawatiran bahwa proses panjang merupakan tanda adanya pembatalan. Pemerintah menegaskan bahwa anggapan tersebut keliru. Tidak ada pembatalan, tidak ada penghapusan rapel, dan tidak ada pemotongan hak. Proses panjang semata-mata menunjukkan bahwa verifikasi data sedang dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada kesalahan perhitungan atau kesalahan transfer. Mengingat jumlah penerima yang sangat besar dan besaran anggaran yang mencapai triliun rupiah, pengawasan ketat memang wajib dilakukan. Peran masyarakat juga sangat menentukan kelancaran proses. Banyak kasus keterlambatan terjadi karena data penerima tidak diperbarui. Rekening tidak aktif, ahli waris belum terlapor, dokumen lama belum diperbarui, hingga verifikasi wajah yang belum dilakukan melalui aplikasi digital menjadi hambatan yang sering ditemui. Taspen mengimbau penerima manfaat untuk memastikan seluruh data telah sesuai dengan dokumen resmi agar proses berjalan lancar begitu dana siap disalurkan. Di tengah situasi ini, Taspen juga memperingatkan maraknya penipuan yang mengatasnamakan layanan percepatan pencairan. Tidak ada layanan percepatan berbayar, tidak ada biaya administrasi tambahan, dan tidak ada petugas sah yang meminta data pribadi di luar aplikasi resmi. Masyarakat diminta hanya mempercayai informasi yang berasal dari aplikasi Taspen, situs resmi Taspen, serta Kementerian Keuangan. Dengan berjalannya proses validasi yang memasuki tahap akhir, pemerintah dan Taspen menyampaikan bahwa pencairan dapat dilakukan setelah seluruh dokumen resmi diterbitkan. Proyeksi umum menunjukkan bahwa pencairan dapat berlangsung dalam waktu dekat setelah regulasi final disahkan. Mengikuti kalender administrasi yang berlaku, masyarakat diminta tetap tenang dan sabar karena seluruh hak tetap akan diterima secara utuh sesuai ketentuan. Sebagai penutup, seluruh penjelasan resmi pada 25 November menguatkan fakta bahwa pencairan rapel dan kenaikan pensiun 2025 berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Tidak ada hak yang dihilangkan atau ditunda dengan sengaja. Semua pihak bekerja untuk memastikan data benar, dana aman, dan penyaluran berjalan tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.